Saat wanita itu sedang membereskan pakaian suaminya, dia menemukan sebuah lip balm yang bukan miliknya. Awalnya, dia tidak terlalu menghiraukannya, mengira suaminya hanya sedang mengalami bibir kering, dan kebetulan mulai memakai lip balm. Namun, saat dia pergi bekerja ke kantor, dia menarik sebuah shawl dari tasnya, dan menemukan beberapa helai rambut kuning. Dia sangat terkejut, karena dia tidak pernah mewarnai rambutnya menjadi kuning, dan shawl itu adalah milik suaminya. Perasaan buruk langsung muncul dalam dirinya. Untuk mengetahui apakah suaminya telah mengkhianatinya, dia menelepon sahabatnya untuk membantu menyelidiki. Namun, saat sahabatnya muncul, wanita itu terkejut, karena beberapa hari tidak bertemu. Sahabatnya kini memiliki rambut kuning, dan lip balm yang digunakannya persis sama dengan yang ditemukan di pakaian suaminya. Namun, melihat bagaimana sahabatnya bersikap tenang tanpa rasa cemas saat berhadapan dengannya, wanita itu merasa sahabatnya tidak mungkin menjadi selir suaminya. Kemudian dia memberitahukan sahabatnya tentang kebingungannya. Sahabatnya berpura-pura merasa kasihan dan mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan yang sama dengan suaminya. Dia berjanji akan mengawasi setiap gerak-gerik suaminya. Wanita itu merasa hubungan antara sahabatnya dan suaminya tidak ada apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya merusak rumah tangganya. Keesokan harinya, dia diam-diam pergi ke kantor suaminya. Dia melihat suaminya membawa bunga, dan berjalan keluar dari kantor bersama sekretarisnya. Suaminya memberikan bunga itu kepada sahabatnya. Wanita itu mulai yakin bahwa suaminya mungkin sedang menjalin hubungan dengan sekretarisnya. Namun, tidak lama kemudian dia sadar bahwa penilaiannya salah. Karena sekretarisnya hanya membantu suaminya meletakkan bunga di mobil. Meskipun bunga itu tidak diberikan kepada sekretaris, wanita itu merasa suaminya pasti akan memberikan bunga itu kepada orang lain. Karena itu, dia segera menyewa mobil dan mengikuti suaminya, tanpa tahu bahwa suaminya sudah menyadari dia sedang mengikutinya. Tak lama kemudian, wanita itu mengikuti suaminya ke sebuah rumah sakit. Dia melihat suaminya berhenti di depan ruang rawat. Wanita itu mengira bahwa selir suaminya tinggal di rumah sakit itu. Dengan marah, dia langsung berlari ke dalam kamar rawat. Namun, dia justru menemukan bahwa suaminya memberikan bunga itu kepada bibinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Wanita itu merasa sangat canggung dan malu. Suaminya menyadari bahwa dia mulai curiga. Lalu dia membawanya keluar untuk menjelaskan. Dia mengatakan bahwa dia setiap hari mengunjungi bibinya, dan meminta wanita itu untuk tidak berpikir terlalu banyak lagi. Mendengar ini, wanita itu merasa telah salah paham dengan suaminya. Dia langsung meminta maaf kepada suaminya. Namun saat dia meninggalkan rumah sakit, dia tidak sengaja mendengar percakapan para perawat, yang membuat wanita itu kembali curiga kepada suaminya. Karena suaminya mengatakan bahwa dia selalu mengunjungi bibinya setiap hari. Padahal wanita itu tahu suaminya tidak pernah mengunjunginya sebelumnya. Jadi, suaminya pasti berbohong. Keesokan harinya, wanita itu menemani suaminya untuk bertemu klien. Namun hatinya tetap dipenuhi keraguan. Di acara makan malam, ketika suaminya sedang minum, seorang pelayan tidak sengaja menabraknya. Wanita itu langsung curiga. Tanpa mempedulikan perbedaan jenis kelamin, dia langsung masuk ke toilet pria. Dia mendengar suara yang sangat tidak senonoh, dan mendengar bunyi ponsel suaminya. Dia mengira suaminya sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Tanpa ragu, dia membuka pintu toilet. Namun, dia terkejut ketika melihat bahwa itu bukan suaminya, melainkan pria lain. Dengan rasa canggung, dia segera meminta maaf. Pada saat itu, suaminya datang dan berpura-pura mengatakan bahwa dia mendengar suara wanita itu dan ingin memeriksa. Wanita itu pun percaya dan kembali melanjutkan minum bersama suaminya. Namun keraguannya masih belum hilang. Dia terus mengamati gerak-gerik suaminya. Tidak lama kemudian, dia melihat suaminya terlihat mabuk, dan seorang pelayan membantunya berjalan menuju kamar hotel. Wanita itu diam-diam mengikuti mereka, dan menemukan bahwa suaminya masuk ke dalam